Halo anak-anak, hari ini kita akan memasuki topik yang terakhir untuk bab sumber daya alam. Pada gambar yang pertama, Ibu menunjukkan sebuah kondisi yang pernah terjadi di Indonesia. Coba kamu pikirkan, apa sih yang kamu pikir kalau kamu melihat lingkungan seperti ini? Kamu pasti akan langsung berpikir ya, ini lingkungannya tidak terawat, tidak ada yang menjaga, bahkan ada yang merusak. Terlihat dari pohon-pohon yang ditebang, lalu bagaimana keadaan di sekitar begitu kering. Lalu perhatikan salah satu bencana alam ini. Jika keadaan seperti ini keadaan banjir ya. Banjir diakibatkan tumpukan sampah yang menggunung. Lihat, bahkan sampai ada kasur di sini. Belum lagi sampah-sampah yang lain. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan sumber daya alam? Yang pertama, yang pasti langsung terdampak adalah ikan-ikan. Ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggalnya. Begitu juga dengan orang-orang akan dirugikan. Lihat ini. Ya, rumah sampai terendam, tanaman juga terendam. Ini akan merugikan baik manusia maupun hewan ataupun tumbuhan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melestarikan sumber daya alam agar alam terus dapat terjaga dan manusia dapat memanfaatkan dengan baik. Selain daripada itu, kita juga memang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga alam, tidak menggunakannya secara rakus, secara berlebihan, sehingga keseimbangan lingkungan tidak terjadi lagi. Ya, kita harus menjaga alam karena itu memang perintah dari Allah dan agar keberlangsungan hidup manusia bisa terus-menerus terjadi. Coba kamu bayangkan kalau sampai tumbuhan punah, hewan punah, maka manusia juga akan punah karena makanan manusia hanya didapatkan dari tumbuhan dan juga hewan. Jadi penting bagi kita untuk melestarikan sumber daya alam. Berikut merupakan cara-cara untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama adalah memperbanyak sumber daya alam. Ini misalnya di bidang pertanian, peternakan, atau hutan produksi. Jika memang kita menggunakan pakaian, seluruh manusia menggunakan pakaian, maka akan lebih baik kalau dibuat khusus pertanian untuk kapas yang dalam menghasilkan katun. Atau kalau misalnya kita semua mengkonsumsi beras, maka akan lebih baik jika dibuat persawahan. Begitu juga daging. Dengan sumber daya alam yang banyak, maka banyak pula yang dapat dimanfaatkan. Hutan produksi itu fungsinya untuk menghasilkan pohon-pohon yang digunakan untuk produksi. Baik itu misalnya membuat kertas ataupun untuk membuat peralatan mebel, kursi, kayu seperti itu. Jadi, kita tidak melulu mengambil kayu yang berasal dari hutan. Kemudian hewan langka juga dapat diperbanyak di penangkaran. Ini adalah penyu ya, dan ini adalah buaya, diperbanyak. Jadi tidak memburu buaya dengan ilegal. Yang kedua, yaitu kita dapat memelihara sumber daya alam dengan melakukan reboisasi. Reboisasi itu artinya menanam kembali hutan yang gundul, hutan yang sempat diambil kayunya secara ilegal. Ilegal itu artinya tidak resmi, tidak ada izin, langsung diambil saja kayunya begitu. Nah, itu hutan-hutan seperti itu dapat kita jaga kelestariannya dengan cara ditanam kembali ataupun menanam mangrove pada daerah pinggir pantai. Mangrove ini fungsinya adalah untuk menahan ombak. Jadi ketika ombak itu menjadi tinggi, itu tidak sampai mengikis daerah pinggir pantai. Ya, ini pun adalah salah satu cara untuk memelihara sumber daya alam. Selanjutnya, kita juga bisa menghijaukan daerah bekas galian tambang. Biasanya setelah orang menggali, menambang gitu ya, menambang dengan cara digali terus sampai terbentuk kawah seperti itu, bolongan begitu ya. Kemudian setelah selesai menggali, maka orang itu langsung pergi saja. Nah, itu adalah contoh pengusaha yang tidak ramah terhadap lingkungan, yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada bekas galian tambang seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah penghijauan kembali, ditanam pohonnya lagi, kemudian dilestarikan kehidupan yang ada, misalnya ini bisa dijadikan danau seperti itu. Ya, tidak ditinggal begitu saja.
Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah melindungi sumber daya alam, khususnya untuk hewan-hewan yang sudah langka atau jumlahnya sedikit, itu bisa dilindungi dengan membuat taman nasional. Ini salah satu taman nasional, ini ada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, namanya Taman Nasional Ujung Kulon. Ini khusus untuk melindungi badak Jawa, ya. Kemudian ada juga Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, atau Taman Hutan Raya. Ini fungsinya sama untuk melindungi hewan ataupun tumbuhan yang sudah punah. Ini salah satunya Taman Nasional Komodo, ada di Pulau Komodo ya. Yang keempat, yaitu cara kita melestarikan sumber daya alam adalah dengan menghemat sumber daya alam. Jadi kita tidak memakai secara berlebih-lebihan, tetapi kita memakainya secukupnya. Ya, ini cara menghemat listrik, kita pernah pelajari pada bab energi. Ya, matikan lampu kalau misalnya tidak digunakan, AC hanya dalam suhu ruangan saja. Ya, tidak usah terlalu dingin. Kulkas juga pintunya pastikan tertutup. Mesin cuci, pakai mesin cuci hanya kalau misalnya cuciannya banyak, jangan sedikit dicuci. Ya, komputer bisa dimatikan layarnya kalau misalnya sedang beristirahat. Ya, supaya tidak menghabiskan listrik. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kita memelihara sumber daya alam dengan mengelola sampah dengan baik. Ada prinsip yang harus kita gunakan, yaitu 4R. Reduce, reuse, recycle, dan renewable. Jadi reduce itu kita bisa mengurangi penggunaan, misalnya plastik, kalau kita pergi berbelanja, kita tidak usah minta plastik dari tempat belanja, kita bawa kantong belanja, itu termasuk adalah salah satu mengurangi penggunaan plastik. Reuse artinya menggunakan kembali, misalnya tisu roll yang tisu toilet itu bisa kita pakai, misalnya kita gunakan kembali untuk tempat pena seperti itu, tempat pena ya, untuk ditaruh di meja begitu. Recycle artinya mendaur ulang. Jadi misalnya plastik yang sudah rusak, ember yang sudah rusak bisa didaur ulang kembali menjadi ember yang baru. Ya, renewable itu artinya kita menggunakan energi yang terbarukan. Ya, kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemeliharaan atau pelestarian pada sumber daya alam kita.